Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk update terbaru kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas kasus Vina Eki ya yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Di sini kita bisa melihat video cuplikan dari Pak Susno Duaji, saudara-saudara. Oke, langsung saja kita mendengarkan video cuplikan dari Pak Susno Duaji. Pak Kapolri harus dengar, Pak Kin, saya pingsan di sini. Kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dengan kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya, bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri, masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse, dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada perekaman. Jadi, jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya. Tapi bukan menangkap. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ke polisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan atau komentar kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Widi emosi saat menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali itu terpidana kasus Vina ya di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu tanggal 18 September 2024. Di mana Widi ini adalah sahabat dari Vina ya. Dan momen itu terjadi saat jaksa penuntut umum mencecar Widi soal pembalut yang dibeli oleh Vina. Sebab jaksa meyakini hasil visum di rumah sakit yang menyatakan kalau darah yang keluar bukan karena menstruasi. Sementara Widi dan Mega mengaku sempat mencuci pembalut milik Vina. Dalam momen tersebut, Widi menjawab pertanyaan jaksa dengan nada tinggi, bahkan ketua majelis hakim meminta Widi untuk tenang saat menjawab pertanyaan oleh jaksa. Dan juga saudara-saudara, awalnya jaksa menanyakan soal Vina yang meminjam uang kepada Widi, di mana uang itu kemudian digunakan Vina untuk membeli mie instan dan pembalut. Apakah kamu betul-betul mengetahui dia beli dua-duanya itu, mie instan dan pembalut, atau hanya katanya dia, apa cuma pinjam duit saja? Tanya jaksa. Tahu Pak, karena kan pembalut beli dua. Yang satu dipakai di hari itu, yang satu dipakai di hari itu juga Pak. Jawab Widi masih dengan nada santai ya.
Nah, lalu jaksa lantas menanyakan di mana Vina membeli mie instan dan pembalut tersebut. Oke, belinya di mana? Tanya jaksa. Belinya di warung, Pak, jawab Widi mulai dengan nada tinggi. Di sekitar rumahmu? Tanya lagi oleh jaksa. Iya, di belakang rumah saya, kata Widi mulai emosi. Ketua majelis hakim lantas meminta Widi untuk tenang saat menjawab pertanyaan jaksa. Tolong dijawab aja Mbak pertanyaannya, kata hakim ketua. Dijawab santai saja, kan saya nanya aja, kata jaksa. Lalu jaksa kembali menanyakan soal pembalut apakah benar dipakai oleh Vina atau tidak. Mohon maaf, apakah dia beli pembalut untuk dia atau orang lain? Ditanya oleh jaksa kepada Widi. Nah, dia kan pembalutnya dipakai. Saya lihat, kata Widi lagi. Dia di mana pakainya? Tanya jaksa. Di kamar saya. Lanjut, Widi menjawab pertanyaan jaksa. Mega kemudian membantu Widi menjawab pertanyaan jaksa. Dikatakan Mega, ia yang membersihkan pembalut Vina. Terus, pas malam kan saya yang bersihin pembalutnya. Itu nggak dicuci sama almarhum. Masih banyak darahnya, kata Mega. Rupanya JPU meragukan kesaksian Widi soal pembalut yang dipakai oleh Vina. Lalu terkait pembalut dan mie instan, izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan saksi Widi karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik yang bernama Dr. Andi Nurrohman. Yang pada waktu itu di persidangan beliau menerangkan ada pendarahan aktif di kemaluan yang bukan darah menstruasi. Oleh karena itu, khusus hal itu kami tidak sependapat dan kami tetap pada tanggapan kami, kata jaksa. Nah, selain Widi dan Mega juga, saudara-saudara, sidang PK kali ini juga menghadirkan Renaldi ya, di mana Renaldi turut ditangkap bersama 8 terpidana lainnya di depan SMP Negeri 11 di Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2016 silam. Ia kemudian dibebaskan sehari setelah penangkapan. Dan Renaldi dibebaskan setelah terpidana Sudirman menyatakan dia tak terlibat dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Namun, selama sehari di dalam tahanan, Renaldi mengaku mendapat banyak penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi. Saya ditangkap dan disiksa, saya dipukul, diberi makan seperti binatang, katanya sambil terisak yang memberikan kesaksian pada hari Rabu. Ruang sidang pun seketika menjadi hening, hanya terdengar suara isak tangis Renaldi yang berusaha menahan emosi. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.